Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas fisika. Jadi khususnya untuk kelas 10B, kita akan membahas beberapa latihan soal yang sudah mungkin dari hari Selasa. Dari hari Selasa itu sudah kalian kirimkan. Kemudian selama video ini berjalan, silahkan perhatikan dengan seksama dan cocokkan dengan jawaban yang sudah kalian kirimkan. Jadi nanti kita akan bahas beberapa latihan soal, yaitu tentang besaran dan satuan di kuis yang mengumpulkan poin, kemudian dimensi, dan satu lagi tentang pengukuran. Untuk kuis yang ada di psikologi tentang besaran, satuan, dan dimensi, silahkan dilengkapi dulu. Yang belum mengirimkan, silahkan dikirimkan. Karena saya akan menunggu sampai batas due date-nya selesai, baru akan kita bahas. Oke, langsung saja yang pertama. Silahkan kalian buka. Oke, yang ini. Kita akan cari yang poin-poin pengumpulan poin. Nah, yang pertama, berapa itu satu sok? Ada yang tahu? Karena zaman dulu Nabi sudah mengenal pengukuran untuk zakat. Jadi di zaman Rasulullah sudah ada satu sok, itu hampir semua kalian menjawab dalam kilogram. Jadi satu sok itu kalian jawab sama dengan 2,5 atau 2,5 kilogram beras. Oke, jadi satu sok itu kalau ditelusuri lagi, satu sok itu kalau pakai genggaman, ini namanya genggaman tangan orang dewasa, itu 1 mud, MUD biasanya. 1 mud itu satu genggam segini, satu genggam tangan orang dewasa. Jadi kalau satu sok itu ada 4 mud. Jadi zaman dulu belum ada timbangan, kita pakainya ini. Jadi zaman Nabi pakainya jadi berasnya atau kismisnya itu diginikan, kemudian ditakar 4 kali, itu satu sok. Jadi satu kepala bayarnya satu sok. Yang menjawab 2,5 kg itu juga benar. Kemudian poin yang kedua adalah 3 contoh besaran vektor yang lain. Jadi ini sudah dijelaskan besaran vektor, contohnya kecepatan. Yang lainnya itu kalian bisa jawab perpindahan, kemudian tekanan, kemudian gaya, kemudian percepatan juga boleh, kemudian medan magnet. Kalau kalian pilih gaya listrik, gaya magnet juga boleh. Gitu. Kemudian impuls, momentum. Jadi banyak ya. Cukup jawab 3 saja untuk dapat 30 poin. Kemudian yang lain 30 poin lagi adalah mengklarifikasikan satuan besaran pokok atau besaran turunan. Jadi kalian bisa milih yang ada di sini. Feet sama mil itu adalah besaran satuan British yang bisa digunakan untuk besaran jarak. Jadi feet sama mil ini adalah satuan untuk besaran pokok karena dia satuannya jarak. Kemudian Pascal itu tekanan. Tekanan itu besaran turunan. Jadi Pascal ini satuan besaran turunan. Joule itu untuk energi. Energi besaran turunan. Kemudian ampere itu untuk kuat arus listrik. Kuat arus listrik masuk ke besaran pokok. Kemudian Kelvin dan Reaumur. Kelvin dan Reaumur itu untuk satuan temperatur atau suhu, berarti satuan besaran pokok. Kemudian nanosekon, milisekon. Nanosekon, milisekon itu untuk waktu, jadi dia satuan besaran pokok. Kemudian voltase itu untuk beda potensial. Beda potensial itu masuk ke besaran turunan. Kemudian ada lagi di sini ton. Ton itu tempatnya kilogram. Jadi dia masuk ke besaran
pokok yaitu massa. Kemudian kandela intensitas cahaya ini masuk ke besaran pokok. Newton itu untuk gaya, jadi dia besaran turunan. Itu ya. Kemudian untuk ohm dia untuk satuan hambatan, masuk ke besaran turunan. Kemudian nanometer. Nanometer ini temennya meter. Jadi untuk besaran jarak atau besaran pokok. Oke, selanjutnya, poin selanjutnya. Oke, ini kegiatan kalian sendiri-sendiri tentang lebaran kurban. Silahkan diisi. Oke, kita masuk ke yang kedua, tentang dimensi. Oke, latihan soal. Oke, ini ya, latihan soal yang pertama. Cari dimensi untuk besaran berikut disertai dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, percepatan. Jadi definisinya percepatan adalah kecepatan tiap waktu. Oke. Oke, percepatan ya. Percepatan itu biasanya pakai acceleration. Kemudian percepatan itu adalah kecepatan dibagi dengan waktu atau kecepatan tiap waktu. Oke, kalau dulu kecepatan itu satuannya meter per sekon dibagi sekon lagi. Berarti ini jadi meter per sekon kuadrat. Kalau dijadikan dimensi berarti meter itu untuk panjang, sekon itu untuk waktu. Berarti kalau ditulis sejajar nanti A itu dimensinya L T pangkat minus 2. Oke, yang kedua momentum. Momentum adalah perkalian massa dengan kecepatan. Jadi yang kedua adalah momentum. Momentum simbolnya T kecil. Jadi momentum adalah perkalian massa dengan kecepatan. Massa ini satuannya kilogram. Kemudian kecepatan meter per sekon. Kalau ini diubah dalam dimensi, massa ini jadi mass, meter jadi length, ini T. Kalau ditulis sejajar, maka dimensinya momentum adalah MLT pangkat N1. Oke. Kemudian yang ketiga, gaya. Gaya adalah massa dikalikan kecepatan. Gaya adalah massa dikalikan kecepatan. Jadi di sini satuan massa kilogram, kecepatan meter per sekon kuadrat. Atau kita bisa dari sini langsung juga boleh, dari awal sini juga boleh. Jadi nanti kilogramnya nilai S-nya T 2 dinaikkan jadi min 2 gitu. Yang D adalah tekanan, gaya per satuan luas. Tekanan atau pressure. T sama dengan F per A. Oke. Jadi F-nya boleh dari sini atau kita dari sini deh, kilogram meter per sekon kuadrat per A. A itu secara umum sisi kali sisi berarti meter kuadrat satuan area atau luas. Oke. Jadi ini satu, ini dua, ini satu. Berarti ini tinggal satu. Gitu.
Jadi nanti P itu kilogram, ini S-nya di bawah turun, ini ada R-nya. Nanti S per L T kuadrat, atau kalau ditulis sejajar M L min 1 T-nya min 2 gitu. Oke, lagi nomor 2, impuls adalah perubahan momentum. Oke, masing-masing dari impuls dan momentum satuannya sama, yaitu kilogram meter per sekon. Impuls adalah gaya dikalikan perubahan waktu, sedangkan momentum adalah massa dikalikan kecepatan. Oke, dia minta untuk menunjukkan dimensi antara impuls dan momentum, karena di sini satuannya sama. Gitu. Ya. Impuls dan momentum. Yang kedua, impuls itu I besar. Oke. Jadi tadi impuls adalah F dikalikan dengan perubahan waktu. F-nya tadi kita masukkan ke ini kilogram meter per sekon kuadrat. Kalau waktu berarti sekon. Jadi kalau kita eliminasi ini dan ini, itu tinggal kilogram meter per sekon atau M L T pangkat min 1. Kemudian yang kedua, momentum. Tadi sudah ada momentum itu Oke, momentum tadi massa dikalikan T, berarti kilogram meter per sekon. Oke, jadi kalau ini sini momentum itu sini ya. Kalau ini tekanan beda. Kalau momentum kayak gini. Jadi P nanti ketemu M L T pangkat N 1. Jadi ini sama begini. Jadi impuls dan momentum punya dimensi yang sama. Jadi kita punya dua besaran yang biasanya ditanyakan di beberapa soal punya dimensi sama. Yang pertama adalah kemarin usaha dan energi. Yang kedua adalah impuls. Oke. Silakan dicatat di buku masing-masing. Kalau kecepatan silakan di scroll. Kita masuk ke latihan soal yang ketiga. Oke. Yang ketiga, periode bekas dirumuskan sebagai T sama dengan 2Pi akar M per K. Dengan K adalah konstanta elastisitas tugas. Turunkan dimensi konstanta tugas
dari persamaan tersebut. Jadi kita mau mencari dimensi dari K. K adalah konstanta elastisitas gas. Ini sudah ada clue-nya, nanti jawabannya M T pangkat minus 2. Oke. Kita bahas nomor 3. Jadi yang ditanyakan adalah dimensi dari Oke, kita pindahkan dulu. Kita pindahkan dulu, biarkan yang di sebelah kiri biar lebih mudah. Caranya adalah mereka di kuadratkan. Jadi masing-masing di kuadratkan. Ini P kuadrat sama dengan 4Pi kuadrat. Jadi kuadratkan M kuadrat. Kalau pindah ke kiri berarti K sama dengan 4Pi kuadrat M per P kuadrat. Gitu ya. Oke, sekarang kita analisis dari satuan biar lebih mudah. 4Pi kuadrat ini adalah konstanta. Konstanta. Berarti dia tidak punya satuan. Tidak punya satuan berarti tidak punya dimensi. Kemudian M adalah, kalau di sini M berarti massa. Hati-hati massa atau meter. Karena ini masih rumus berarti di sini massa. Oke, karena dia massa berarti kilogram. Kemudian T itu periode. Berarti dia satuannya sekon. Sama kayak waktu. Ini S kuadrat. Ini kalau jadikan dimensi berarti mass time 2-nya naik jadi minus 2. Jadi dimensi kita adalah M T pangkat minus 2. Oke. Jadi ini yang ketiga. Yang ketiga kita share tentang kita share tugas yang pengukuran. Oke. Ini tugas yang terakhir sebelum dikumpulkan. Jadi yang pertama itu mengukur dengan menggunakan mistar. Kalau mistar berarti 0 sampai 1 ini adalah 1 cm. Yang pertama sepotong kayu ini panjangnya berapa gitu kan? Dari 0 sampai 3, kemudian ini ada lebihnya. Jadi kalau menghitung skala terkecil, kita hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dan 5 berarti 10. Berarti 1 skala kecil ini adalah 0,1 cm. Jadi ini 3, ini 5, 7. Berarti 3 cm. Ini 3 cm, kemudian ini 7. Berarti 0,7 cm. Berarti panjang kayu untuk soal nomor 1 adalah 3,7 cm. Oke. Kemudian yang kedua ini tidak dimulai dari skala 0. Ya. Bedanya adalah ini dimulai dari skala 0, ini tidak dari skala 0. Ini dimulai dari skala 1,2 sampai 4,9. Ya. Tidak dimulai dari 0 berarti nanti 4,9 ini harus dikurangkan dengan
1,2. Jadi 4,9 dikurangi 1,2 jadi 3,7. Sama. Jadi ini dibedah ke sini gitu ceritanya ya. Yang ketiga, mengukur diameter kaleng menggunakan jangka sorong, diperoleh hasil seperti ini. Oke, jangka sorong diperoleh hasil seperti ini. Jadi jangka sorong itu ini skala utama, ini namanya skala utama. Dari 9 sampai 10 itu diwakili 1 cm. Kemudian nanti skala noneusnya itu satu skala itu dihitung 0,01 cm. Nanti berbeda dengan ini, micrometer screw. Oke, kita cari dulu yang nomor 3, jangka sorong. Jangka sorong. Oke, saya gambar ulang intinya saja. Ini ada 9. Kemudian setelah 9 itu ada 3, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Saya perbesar, dan ini yang diperhatikan adalah skala yang segaris antara skala utama dan noneus. Ini ada di 3. 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang harus diperhatikan adalah ini, garis yang paling lurus dengan skala utama. Jadi yang ini. Oke. Jadi yang atas itu adalah skala utama. Yang bawah itu adalah skala noneus. Jadi skala utama itu dihitung dari skala utama batasnya adalah 0-nya skala noneus. Batasnya ini. 0-nya ada di 9 lebih 9. Berarti skala utamanya itu ada di 9 cm. Ya, jadi yang dibaca skala utamanya ini. Beda lagi kalau yang biasa di sini. Misalkan ini di 0 yang di sini, berarti ini 9,1. Kemudian yang kedua, skala noneusnya. Oke, skala noneusnya yang dilihat itu yang ini. Skala noneus yang dilihat adalah garis yang lurus atau skala yang lurus antara utama dan noneus. Ya, yang dihitung adalah yang skala bawah atau skala noneus. Jadi 0, 1, 2, 3. Berarti ini 3. 3 harus dikalikan dengan 0,01 cm. Jadi 0,03 cm. Jadi hasil pengukuran dengan jangka sorong di soal ketiga itu adalah 3 ditambah 9 ditambah 0,03. Jadi 9,03 cm. Oke, kita belajar ini dulu. Yang kedua,
Soal nomor 4. Soal nomor 4 tentang pengukuran ketebalan meja kaca dengan ini mikrometer stroke. Oke. Ini beda lagi. Jadi mikrometer stroke ini skalanya satu skala kecil yang sebelah kiri ini nilainya 1 mm. Jadi ini yang skala utama, ini yang skala nonius gitu. Jadi ini satu strip atau satu skala ini nilainya, karena ini sampai 5 ada 5, jadi ini 1 mm. Kemudian yang ini, yang skala nonius, nanti satu skala harus dikalikan dengan 0,01 mm. Gitu. Oke. Saya gambarkan lagi. Itu ada di 5,3. Kemudian ini ada setengah-setengahnya. Kemudian yang lurus di sini itu ada di ini pas 15. Kayak gini ya. Jadi yang lurus ada di sebelah sini. Jadi ini adalah setengah pertama. Kemudian geser lagi 6, 7, 8. Berarti ini ada di 8 mm. Gitu ya. Karena di sini tadi ada 0. Di sini ada 2, 3, 4. Jadi satu ini nilainya 1 mm. Kemudian yang skala noniusnya. Skala noniusnya kalau ini dari 15 ke 20 berarti semakin ke atas semakin naik. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 skala, berarti naik 1, nomor 1. Kalau ini 15 berarti ini 16. Ingat, kalau mikrometer stroke berarti harus dikalikan dengan 0,01 mm. Oke. Berarti hasilnya 8 ditambah 0,16, berarti 8,16 mm. Ya. Oke, jadi ini hasil untuk jangka sorong. Silakan diorek-orek sendiri bukunya. Kemudian ini hasil untuk mikrometer. Intinya adalah kalau di jangka sorong pengalinya di skala nonius adalah 0,01 cm. Kalau di mikrometer pengalinya adalah 0,01 mm. Jadi satuan yang biasa dipakai ini cm, ini milimeter kayak gitu. Oke, silahkan diulangi sendiri sampai bisa. Saya tunggu pengumpulan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.